Ya, selamat hari Ya, kenaikan ya kemenangan dalam Tuhan Yesus. men, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah Amin. berita yang sangat sempurna, yang pasti bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya. Yang percaya Amin. dan mengikut Haleluya. Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, Dan di Pak. luar Tuhan Yesus tidak ada jalan untuk ke surga. Mau naik ke surga mau pakai apa? Mau pakai pesawat Iya, nggak Pak. bisa, ya. Tidak Mau pakai apa naik betul. ke surga? Apalagi kalau kita mau pakai rambut, mana bisa? Ya, nggak bisa. Iya, Kita betul. harus pakai, kita harus terima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu memberi Amin. bukti bahwa Dia bisa naik ke surga dan Dialah memang pemilik surga itu. Dan Amin. kuasa setan tidak mampu menarik dia untuk jatuh ke bawah. Kalau manusia-manusia berdosa hanya sekelas nabi, sekelas rasul, mereka akan disedot sama setan, jatuh ke bawah. Karena apa? Karena kita mengenal sama-sama hukum gravitasi bumi. Itu secara Amin. ilmu pengetahuan, tapi yang benar itu gaya tarik setan, ya. Setan tidak pernah menginginkan manusia naik ke atas. Setan akan jatuhkan. Puji Iya, Tuhan. betul. Silakan Ibu Yatin. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, saya Ya, langsung aja ke narasumber ya, nah, Pak silakan Ibu. Yusuf. Silakan. Ya, salam Pak Frediansyah ya. Iya, salam, Bu. Ya, salam, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, sama saya juga Murtadin, Pak. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mur nggak apa-apa Iya, murtadin, yang penting kita masuk kerajaan Allah, itu aja yang penting, Mas. iya, justru saya sangat bersyukur gitu, saya boleh murtad dari ajaran yang tidak menyelamatkan hidup saya, gitu. Amin. Iya, saya boleh menemukan jalan keselamatan yang pasti, yang benar, dan ini semua juga oleh karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bukan Amin, amin. karena bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepintaran kita boleh mengenal Tuhan Yesus, tetapi itu semua oleh karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, dan Tuhan Amin. Yesuslah yang telah memilih kita dari sejak dunia dijadikan, Pak ya. Iya, saya sangat Iya, amin. diberkati sekali sama kesaksian Bapak gitu, luar biasa gitu, sangat menguatkan iman saya ya. Boleh Amin. tambah menguatkan lagi gitu dalam keimanan saya dengan kesaksian Bapak ini. Ya, tadi saya Amin. menyimak dalam kesaksian Bapak, memang kalau tantangan itu sudah pasti ya kalau kita ikut Tuhan Yesus itu, Pak. Pasti itu udah Iya, udah suratannya pasti kayak karena gitu. Iya, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahukan bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus pasti kita akan dikucilkan oleh keluarga gitu, oleh Iya. sahabat, teman gitu ya. Pokoknya pasti aja gitu kalau orang yang tidak menyukai itu pasti mengucilkan kita gitu. Karena emang Tuhan Yesus sudah memberitahukan lebih awal supaya kita juga tidak merasa kecewa ya, makanya Tuhan Iya. Yesus memberitahukan, dan Tuhan Ya, Yesus juga karena kan mengingatkan kepada kita kalau kita dikucilkan atau dibenci gitu oleh siapapun, oleh orang tua kita gitu, oleh siapa aja keluarga kita, kita jangan heran karena Tuhan Yesus kan lebih dahulu sudah dibenci oleh dunia ini gitu. ya, karena kan Jadi begini, Bu. Eh, ya, Tuhan kita ini bukan dari dunia. Jadi betul. Tuhan kita itu betul dari kerajaan Allah. Jadi Tuhan kan Amin. pernah bilang, barang siapa yang mencintai aku akan dibenci oleh dunia karena aku bukan berasal dari dunia. Ya, karena memang Tuhan Iya, kita itu betul. Tuhan yang bukan dari dunia. Kalau kita mencintai Tuhan dari dunia, maka kita akan disayangi oleh dunia gitu, akan diterima oleh dunia, dimanja-manja begitu. Tapi karena Tuhan kita punya Tuhan yang bukan dari dunia ini, dari kerajaan Iya. surga, ya kita pasti dibenci oleh dunia gitu, Bu. Iya, benar-benar Pak. Sebabnya mereka itu membenci kita itu sebenarnya bukan membenci kita, yang mereka benci itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Iya, karena kan mereka masuk Iya, dunia. gitu. Iya betul.
Makanya sampai-sampai Tuhan Yesus juga mengingatkan gitu, berfirman kalau burung itu kan memiliki sarang ya, kalau serigala memiliki lubang gitu ya, tetapi anak manusia gitu kan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya pun gitu loh, seperti Tuhan Yesus sampai diusir-usir gitu kan. Itu bukan hanya diusir, terus dicaci, dimaki, bahkan sampai disalibkan, tetapi itu dia lakukan semuanya oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada kita yang mau menerima dia. Amin, haleluya Pak. Iya, seperti tadi Bapak katakan, saya katanya dapat tantangan sampai disekap ya Pak ya. Wah, itu itu segala bogem-bogem mentah itu udah mendarat di muka-muka saya itu, kira air ludah semuanya, pokoknya lah. Untung yang ludahin saya nggak ada. Untung yang ludahin saya itu nggak ada yang makan jengkol, Bu. Kalau ada makan jengkol saya bisa emosi. Haleluya. Tapi itulah Tuhan kita itu emang dahsyat memproses keimanan kita itu emang luar biasa. Lebih baik kita diusir dari dunia daripada kita diusir dari surga, Bu. Gitu aja, Bu. Iya. Tetapi kalau mereka gitu ya, mereka yang kadang kita suka bilang seperti ini, itu kan semuanya itu yang mereka lakukan kan karena ada atas dasarnya, ada doktrin, ada perintahnya gitu ya. Gitu. Ya, ada kitabnya menyuruh seperti itu untuk membenci gitu, untuk memerangi, untuk memukul segala macam. Tapi mereka banyak yang tidak menerima gitu kan. Iya. Karena kan begini, dalam Al-Qur'an juga kan orang yang menerima kebenaran itu dalam Al-Baqarah dijelaskan mereka tuh bakal sumum, bukmun, umyun, pahum, layar jiun. Mereka akan dibutakan mata hatinya, akan ditulikan telinganya, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya gitu. Dan itu ucapan kali ayat itu untuk orang-orang yang ingin menyebarkan kepada orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran gitu. Maka janji dalam Al-Quran itu, makanya saya bilang yang menguatkan saya untuk hidup dalam Kristus itu Al-Quran. Yang mengarahkan saya untuk kenal dengan Isa Al-Masih sebagai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat itu adalah Al-Quran gitu. Amin. Jadi kalau misalkan kita semakin mengkaji, orang semakin mengkaji Al-Quran itu semakin kita mengenal kebenaran yang sebenar-benarnya gitu. Cuman karena mereka itu sumum bukmun umyun pahum layar jiun, dibutakan mata hatinya, ditulikan pendengarannya. Jadi kebenaran yang mereka itu tuh yang tahu tuh mereka tuh yang namanya ya kita dulu sebagai itu akibat efek daripada Islam keturunan begitu. Iya, betul Pak. Makanya kita sebagai Kristen juga jangan sampai kita nih Kristen keturunan, tapi harus Kristen benar-benar keselamatan gitu. Amin. Keturunan kan, kata bapak saya ini kamu nih begini gitu. Makanya kita jangan sampai kita jadi orang Kristen yang Kristen yang keturunan begitu. Tapi harus kita benar-benar Kristen yang terpanggil, yang dipanggil gitu. Gitu. Amin, Pak. Ya kita bersyukur gitu kalau kita pernah mengalami ajaran tersebut ya dahulu, yang soalnya kalau kita tidak pernah mengalami, tidak pernah belajar huruf Arab gitu, mungkin ya kita bisa ditipu gitu ya. Kalau ibaratnya ini hidayah lah Bu. Kita belajar dulu gitu, kita ya nggak gelap-gelap amat gitu Pak ya untuk membacanya. Berarti kalau ya memang Ibu itu Al-Quran itu sendiri gitu, Al-Quran sendiri yang menyadarkan ya, tapi kan itu tergantung hati kita juga, yang terutama yaitu semua memang karena waktunya Tuhan. Kalau memang belum waktunya Tuhan gitu ya, seapapun juga gitu ya, mungkin kita belum sadar gitu sampai saat ini. Ya seperti firman Tuhan seperti ini di dalam Al-Quran ya, surat 3 Al-Imran ayat yang ke-45 gitu, ini kan sangat menguatkan saya gitu untuk mengikut Tuhan Yesus itu. Saya baca terjemahannya aja gitu ya Pak ya. Di sini dikatakan, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, ya sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, yaitu firman darinya,
yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, di sini kan terkemuka di dunia di akhirat gitu ya, terpuji gitu ya, terdepan gitu. Jadi luar biasa gitu Allah kita itu. Di situ saya di situ memang saya membuat saya ragu, bimbang, cemas itu sebelum saya 100% terima Tuhan itu gitu ya, memang ada di dalam hidup saya. Makanya saya sampai kurang ajar gitu sama Tuhan. Saya sampai menguji Tuhan gitu. Pak Ferdi gitu. Gitu. Karena apa? Karena kan saya nggak mau ikut-ikutan gitu ya. Saya takut melangkah, itu masuk jurang kan saya takut gitu, Pak. Berarti Ibu dapat hidayah itu, Bu. Amin, haleluya gitu. Ya, makanya saya kurang ajar. Saya bilang kurang ajar, saya kurang ajar karena saya telah menguji Tuhan gitu. Karena kan saya takut ikut-ikutan, nanti saya melangkah ke iman yang lain. Ternyata kan akhirnya kebinasaan gitu, masuk neraka kan saya nggak mau. Makanya saya kurang ajar sama Tuhan, minta tanda lah gitu, minta bukti kalau memang Tuhan Yesus itu Allah yang benar, Tuhan yang benar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang telah menciptakan segala sesuatu. Pasti Dia juga akan sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan saya saat itu, apa yang saya minta saat itu. Dan puji Tuhan gitu, sekali saya berdoa Tuhan nyatakan gitu. Jangan nggak lama saya berdoa saya malam gitu, tahu pas paginya Tuhan nyatakan gitu mujizat dan kuasanya itu. Sekarang saya mau tolak apa lagi gitu ya, Tuhan udah nyatakan. Amin. Iya. Ya, jadi ya bagi kita yang sudah mendapatkan kasih karunia daripada Allah, walaupun banyak tantangan dan rintangan ya Pak dalam hidup kita, kita tetap teguh iman kita kepada Tuhan, karena keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus ya Pak. Saling menguatkan aja kita ya, saling menasihati dalam Tuhan. Bapak maju terus ya. Iya, salam juga buat keluarga ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, iya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Yatim. Oke, kita ke Joy. Jo, selamat malam. Jo, selamat malam, Pak Jo. Selamat malam, Pak Jo. Halo, Pak Jo, bisa dengar? Pak Jo, bisa dengar? Ya, halo. Coba handsetnya dicopot dulu. Handsetnya dilepas dulu handsetnya. Supaya suaranya bisa kedengaran, Pak Jo, handsetnya dilepas dulu. Halo, Pak Jo. Oke, nggak bisa dengar, kita pindah. Pak Lalu. Selamat malam, Pak Lalu. Shalom, selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam Pak Lalu, apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Ya, Assalamualaikum Pak Muhammad Ferdiansyah. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Ini sama-sama mantan Ustadz. Khoir. Masya Allah, syukran. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Apa yang disaksikan itu dahsyat sekali ya, itu betul-betul menguatkan, karena betul-betul lewat apa yang dialami itu kita mengalami Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Ya, seperti yang orang tua kita tadi sampaikan, Bapak Yusuf sampaikan tadi itu, ya ketika kita diizinkan mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, mengalami proses, kita akan semakin mengenal siapa yang kita sembah. Nah, memang kita harus belajar untuk setia, saudaraku. Ya, dulu saya berpikir, jadi orang Kristen ikut Tuhan itu enak ya gitu loh. Tetapi setelah saya masuk lebih dalam lagi, Masya Allah, luar biasa prosesnya. Luar biasa prosesnya, nggak sembarangan. Karena kita ini orang-orang pilihan gitu loh saudaraku. Orang yang telah dipanggil, orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kemasuran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, waduh, kita tidak akan pernah bisa menyaksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya, saya diingatkan firman Tuhan di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 di sana dikatakan,
Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayo, kalau kita mau menikmati kehidupan, cari Tuhan. Ya, jangan cari yang lain. Cari Tuhan, saudaraku. Ya, saya bertobat tahun 2000. Ya, saya mengalami banyak pergumulan, banyak kesesakan, banyak tantangan. Nah, tapi yang seperti yang saya sering katakan kepada jemaat yang kami layani, ya, orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat. Ya, semakin dijepit, semakin melejit gitu loh. Ya, saya percaya, saudara, promosi itu dari Tuhan. Ya, promosi itu dari Tuhan. Lakukan bagian kita, dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberikan yang terbaik buat kita. Wow, luar biasa. Ini saya bagus sekali di layarnya Bapak Yusuf nih. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya, ini gaya hidup yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow, keren. Ya, kalau 3 hal ini kita lakukan, ini akan jadi pilar, ya, pilar iman kita. Dan saya percaya kita akan menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Wow, dahsyat sekali. Sekarang masih melayani atau masih bekerja? Bekerja sambil melayani atau full time, saudaraku? Masih bekerja. Kalau melayani saya masih ada kerinduan, tapi karena ya masih ada hal-hal yang belum saya selesaikan, ya saya masih fokus di bekerja dulu saja. Oh gitu. Kalau ya. Kerinduan pengen melayani sih, pengen banget saya melayani seperti dulu gitu. Waktu saya di Kupang tuh saya rindu seperti itu, melayani gitu, memberitakan kebenaran Injil, atau ya kita maksudnya mendoakan gitu. Saya rindu sekali seperti melayani itu, saya sangat rindu sekali, cuman karena ya belum ada kesempatan itu, ya saya masih fokus untuk bekerja saja dulu, Pak. Iya, jangan batasi Tuhan, saudaraku. Lewat pekerjaan Anda bisa melayani Tuhan. Ya, Anda perlu meninggalkan pekerjaan, tidak perlu meninggalkan aktivitas, karena dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Ya, mimbarnya Anda sekarang itu ya di pekerjaan itu. Nah, ketika saudara melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, wow. Firman Tuhan sudah bilang dalam Kolose 3 ayat 24, dari Tuhan kita menerima upah. Ya, waduh, luar biasa sekali. Tetap semangat, saudaraku. Ya, tugas kita sebagai tadi saya sangat senang sekali itu sampai istri saya ngomong gini, sayang, itu Bapak itu bilang murtadin. Murtadin itu murid apa tadi? Murid Tuhan yang dahsyat, ya. Yang taat. Murtad, murid Tuhan yang taat gitu ya. Tuhan Yesus, ya. Iya. Murid Tuhan Yesus yang taat, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kita ini orang-orang yang murtad ya, yang menjadi murid Tuhan yang taat. Wow, dahsyat sekali. Ayo lakukan bagian kita, saudara ya. Atau kita jadi, amin. Haleluya. Gimana bang? Oh, enggak. Oh, saya kira ada lagi yang murtad lagi gitu loh. Ada lagi yang murtad. Tadi murid Tuhan yang taat, terus ada lagi mungkin yang lain. Ya, kalau kita keluar dari Bapak Yusuf akan buat lagi nih. Amin. Nanti kan kita kan kalau dari yang kaum lain kan disebutnya kafir gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, kafir, kita kan kalangan orang Firdaus, asik. Kalangan orang Firdaus. Ini luar biasa juga ya, keren ini. Ya, saya kira kafir itu kayak firman, ya. Kita ini orang-orang yang kaya firman. Kenapa? Karena kita setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Makanya kita dibilang kafir. Ya, kaya firman, bukan kangen Firza. Kalau yang kangen Firza itu bahaya itu. Itu man arabat musibah itu. Aduh, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Ya, tetap semangat saudaraku ya. Ya, maju terus. Ya, saya percaya hari ke depan akan semakin sulit, yang kita akan menghadapi hal yang sulit, tapi tetap percaya bahwa Dia Immanuel buat kita, ya. Makanya Immanuel itu bukan hanya sekedar Allah menyertai kita,
Ya, tapi Allah ada dalam kehidupan kita dan Allah bekerja melalui kehidupan setiap kita. Karena kita ini rekan amin. sekerjanya Tuhan. Dan saya percaya kalau Haleluya. ya seperti yang saya sering katakan, kalau kita mengandalkan manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan sudah bilang, kita tidak akan pernah dikecewakan. Wow, keren sekali. Haleluya. Dahsyat. Ya, Dahsyat. ya, Tuhan, saya akan tetap kita akan saling tetap mendoakan, saudaraku. Ya, itu aja dari saya. Saya bersyukur tadi. Saya pakai HP istri saya ini. Kebetulan sinyal XL saya kurang bagus. Ya, saya bisa. Iya, amin. Tapi terima kasih banyak sudah diizinkan untuk sharing dengan sama-sama. Nama saya Muhammad ini, Muhammad Ferdiansyah. Saya Muhammad Fauzan. Amin, amin. Oh, luar biasa. Dan saya percaya kehidupan kita akan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran. Sekarang punya anak berapa, saudaraku? Dari yang sekarang baru 1 nih. Kalau dari yang pertama 3. Ini Tuhan kasih kepercayaan lagi 1. Namanya Vero Valentian Pratama karena lahir pas hari Valentine. Maksudnya yang pertama itu maksudnya yang pertama itu ada sempat menikah dulu pertama? Iya, saya cerai karena keluarga dari mantan istri saya itu tidak nyaman dengan keimanan saya karena kan mereka ya keluarga yang fanatik juga di Kupang sebagai seorang muslim gitu. Jadi ujian terberat saya waktu pertama itu ya berpisah dengan anak-anak anak-anak saya gitu, 3 orang anak saya itu yang harus berat sekali waktu itu. Teman saya selalu menguatkan Tuhan nggak pernah buang, maksudnya nggak pernah pisahkan kamu sama anak kamu, ibaratnya gitu. Ya dari yang sekarang yang kedua ini baru 1 ini. Oh, luar biasa. Saya berdoa lewat channel ini nanti anak-anak Anda akan melihat, wow, itu papa saya itu. Papa saya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya kehidupan Anda akan menjadi berkat buat mereka nanti. Ya. Amin. Oh, luar biasa. Tetap semangat, saudaraku. Saya akan tetap berdoa buat Anda dan kita saling mendoakan ya supaya anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Ya, salam buat istri, salam buat anak. Maju terus. Salam. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Haleluya. Aduh, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak Tuhan izin menyimak. Ya. Iya, Tuhan Yesus berkati Pak Lalu. Oke, kita ke Nabi. Selamat malam, Nabi. Tombol suaranya di unmute dulu. Nabi bisa dengar? Ya, Nabi. Oke. Sekali lagi Nabi bisa dengar? Oke, kita pindah dulu ke kita pindah ke Heri. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Pak. Handsetnya Pak dicabut dulu Pak, nggak kedengaran suaranya Pak. Ya. Dengar? Ya. Oke Pak. Coba bicara Pak. Halo, sudah dengar? Sudah Halo, Pak Heri, silakan. Sudah. Oke. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Heri, terima kasih. Ya, saya mau bertanya pada Mas Ferdi sebagai orang Islam yang taat. Beliau ini kan pindah agama. Bukankah di Quran itu disebutkan? Pak Heri suaranya bisa agak besar Pak, soalnya kecil suaranya. Ya, kecil. Ya. Mic-nya didekatin ke mulut Pak, mic-nya didekatin ke mulut Pak, supaya bisa lebih jelas. Ya baik, terima kasih. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Yang jelas Bapak nanti akan dihadapkan oleh pertanyaan dari teman-teman seagama dulu, mesti mengatakan, bukankah agama yang paling diridhoi
di bumi ini adalah agama Islam. Mengapa kok Bapak pindah? Kira-kira jawabannya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Itu aja. Baik. Sekarang saya mau tanya sama Bapak dulu sebelum saya jawab pertanyaan Bapak. Iya. Nah, puasa Ramadan itu diwajibkan untuk orang Islam apa untuk orang beriman, Pak? Agama Islam. Agama Islam Kenapa? untuk orang Islam. Agama Islam Bapak untuk yakin? orang Islam. Bapak yakin? Sesuai ayatnya kan seperti itu ya. Jadi begini Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan agama, karena agama itu ibaratnya cuman suatu wadah. Bapak kan tahu masakan agama itu berasal dari bahasa Sanskerta Pak. Itu artinya tidak, agama itu kacau. Jadi arti agama itu supaya tidak kacau nih orang yang mempunyai kepercayaan itu, jadi dibentuklah suatu agama. Dan sepanjang saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, tidak ada kalimat satu pun bahwasanya penghuni surga itu adalah orang-orang Islam. Dan ketika di dalam surat Muhammad sendiri, Pak, ibaratnya tidak ada jaminan bahwasanya waktu itu pemikiran saya Muhammad itu menjamin keselamatan saya. Ya, bahkan jangankan keselamatan saya, Pak. Muhammad sendiri tidak tahu dia itu bakal masuk surga atau masuk neraka. Mungkin Pak pernah mendengar khotbah ceramah daripada Bapak Ustadz Syihab, ya kan, bahwasanya Muhammad saya tidak tahu, gitu, tidak menjamin, dia makanya keselamatan dalam Islam itu selalu insya Allah, gitu, bila Allah menghendaki. Tetapi dalam Al-Quran sendiri saya membaca bahwasanya Isa Al-Masih itu sendiri adalah tercipta dari firman-Nya, dan Isa itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, Pak. Pertanyaan saya sama Bapak, kalau Bapak misalkan kenal orang DPR, ya kan, kenal orang sama orang DPR, kira-kira Bapak enak nggak masuk ke gedung DPR kalau Bapak kenal ketua DPR di sana? Kira-kira Bapak bisa enak nggak masuk ke gedung DPR? Artinya Bapak, ada kemudahan. Iya, ya seperti itu maksudnya Pak. Bapak, iya kan? Ya, begitu juga apakah saya salah untuk memilih keimanan saya kepada orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, ya kan? Saya memilih karena ternyata ada dalam Isa Al-Masih sendiri itu. Sekarang begini Pak, Allah berkata dalam Al-Quran, Isa itu diciptakan dari kalimatnya. Seperti tadi kesaksian saya dari kalimatnya. Pertanyaan saya, Bapak sama suara Bapak bersatu apa enggak? Saya tanya. Kalau Bapak nelpon istri Bapak bisa tahu nggak bahwasanya, oh ini nih suami saya, karena istri Bapak kenal Bapak dari suaranya Bapak gitu. Nah, begitu juga dengan Isa gitu. Saya bisa mengenal Allah, saya bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu dari Isa. Karena apa? Karena Isa itu tercipta dari firman Allah. Karena Isa dengan Allah itu tidak pernah bisa dipisahkan, Pak. Gitu. Makanya Isa selamat dunia dan akhirat gitu. Jadi saya bangga menjadi pengikut Isa karena saya ikut sama seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya pasti bisa menjamin kalau Bapak kenal dengan Presiden Jokowi, akrab dengan Presiden Jokowi, pasti Bapak akan bangga. Pasti Bapak juga akan masuk ke istana negara juga pasti akan gampang gitu. Orang Jokowi itu ibaratnya CS saya gitu. Ibaratnya kayak gitulah. Gitu, Pak. Ya. Jadi, satu lagi sedikit saja. Oke. Satu lagi nggih. Satu saja. Nggih, Kade, monggo matur. Apakah Bapak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang keluar dari Islam tuh konsekuensinya di lingkungan sosial maupun di lingkungan masyarakat begitu berat, yang jelas berat itu. Apakah Bapak siap seperti itu? Ya, terima kasih, itu saja.
Nah, bagi saya Pak, kematian dalam Kristus bagi saya adalah sebuah keuntungan. Jadi kalau saya tertolak di dunia, di lingkungan, itu bagi saya nggak peduli Pak. Yang penting saya nggak diusir dari surga Pak. Karena tujuan di dunia itu kita hidup itu cuma sementara. Kehidupan hakikat kita yang senyata-nyatanya kita abadi di akhirat Pak. Mendingan saya mah diusir, mendingan saya mah dihina, dicaci maki di dunia daripada saya dicaci maki di akhirat, diusir di akhirat. Mau kemana kita Pak? Tempat cacian dan sisaan dan makian itu cuma ada di satu tempat di akhirat Pak, di neraka. Dan saya nggak mau seperti itu karena saya ingin mempunyai satu iman yang bisa menyelamatkan saya di akhirat, yaitu di surga. Dan saya yakin lewat Isa Al-Masih saya bisa hidup dalam keabadian di Firdaus. Itu aja Pak. Oh iya, nanti terima kalau misalkan kasih. saya ikut dalam misalkan ajaran saya lama, saya bingung Pak. Karena kan surga menurut itu kan banyak. Kalau kita kan cuma satu doang, Firdaus sudah tok, nggak ada Islam, surga Aden, surga ini, surga itu nggak ada. Jadi kita nggak bingung kita masuknya, takut entah salah pintu masuk, gawat kita. Haleluya. Iya, terima kasih. Sengaja saya masuk ke sini karena alam pikiran saya tak jauh berbeda dengan, makanya saya ingin menegaskan bagaimana jawaban Mas Ferdiansah. Karena bagaimanapun resikonya sangat berat sekali. Demikian Pak Yusuf, terima kasih sekali bisa diizinkan masuk ke Pak Yusuf. Baik, Pak Heri, Bapak murtadin juga ya Pak? Saya ini mau alap tapi mau kembali. Oh, mau alap tapi mau kembali. Oh, haleluya. Jangan kita tinggalin lagi Pak, bahaya Pak. Saya bercerita kan tahu sanksinya Pak Yusuf. Saya bercerita ini tahu sanksinya. Berat sekali loh orang kalau sudah murtad. Biasanya dicibir, diolok dan seterusnya. Oh iya. Saya ngerti Pak. Makanya tadi saya bilang untuk meninggalkan Islam itu tidak mudah. Ya, karena konsekuensinya sangat besar. Sangat berat ya. Tapi itu pilihan kepada setiap orang dan jangan sampai terlambat Pak. Iya. Harus segera mengambil keputusan supaya karena yang bisa membawa kita ke surga hanya Tuhan Yesus. Iya. Kita mau ke surga pakai apa Pak? Kan nggak mungkin ya. Mau naik pesawat kan nggak mungkin. Jadi kita ke surga itu hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk naik ke atas dan tidak ada satu setan pun yang mampu menyedot atau menarik turun yang kita kenal dengan gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu ya coba Pak handsetnya dicabut dulu Pak supaya ini Pak karena dubbing suaranya. Cabut dulu Pak baru pasang lagi. Oke. Masuk Pak. Oke Pak. Oke. Baik Pak, saya mau jelaskan bahwa semua orang yang naik ke atas itu akan mengalami, kalau bahasa ilmu pengetahuan, akan mengalami gravitasi bumi. Tetapi kalau bahasa kebenaran, itu akan mengalami gaya tarik setan. Setan itu tidak pernah menginginkan manusia naik. Setan itu akan menjatuhkan. Makanya waktu manusia terjamah oleh dosa, itu kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi ditarik turun ke bawah. Nah, manusia ini sekarang ada di antara kita karena posisi kita di bumi. Ya, kita punya posisi di tengah-tengah. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan memiliki kuasa untuk naik karena kuasa itu berasal dari Tuhan. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga. Dan setan tidak mampu menarik dan menyedot. Tetapi bagi orang yang di luar Tuhan Yesus, maka manusia itu akan ditarik dan masuk ke alam maut. Karena setan punya pekerjaan memang membawa manusia untuk dibunuh, dibinasakan. Jadi kita ini ada di antara Pak. Sekarang kita mau ikut Tuhan atau mau tetap dengan keputusan kita. Gitu. Ya.
Kalau dulu Bapak pernah dengar ya Pak, itu yang namanya gravitasi bumi ya, ilmu pengetahuan ya. Pernah. Nah, Ya, itu bukan gravitasi bumi Pak. Ada urusan apa bumi menarik-narik manusia untuk ke bawah? Setiap benda yang naik ke atas, yang diangkat ke atas, kalau dia tidak disertai dengan penyangga atau teknologi, maka dia akan ditarik turun sama setan untuk dihancurkan. Karena bumi tidak ada urusannya dengan benda-benda, apalagi manusia. Bumi itu adalah benda yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi di sini yang kita perlu mengerti bahwa setan itu sangat ingin menghancurkan hidup manusia, sangat ingin menjatuhkan. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini diperingati kembali bahwa dia pernah naik ke surga. Dan setan merana di dalam kekalahan karena dia tidak mampu menarik Tuhan Yesus. Karena dia tidak berdosa. Dia hidup secara roh. Dia hidup secara Pak roh. Yusuf, Ya. Pak Yusuf, Ya, silakan Pak. Apakah betul orang yang meninggalkan agamanya itu akan diasap nanti di akhirat, betul Pak? Ini menurut itu Pak Kiai-Kiai itu loh. Seperti saya ini nantinya akan diasap. Enggak, itu enggak betul Pak, karena firman Tuhan itu mengatakan justru orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diselamatkan. Ya. Justru orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang akan dihukum. Siapa yang menghukum? Setan yang menghukum manusia, membawa manusia ke alam maut. Itu Pak, seperti itu penjelasannya. Jadi justru kalau Bapak tidak terima Tuhan Yesus, maka setan akan menarik Bapak untuk masuk ke dalam alam maut dan akan disiksa di situ. Iya. Gitu Pak. Jelas ya Pak? Jelas. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu yang diberikan. Selamat kepada Mas Ferdiansah telah menentukan jalan hidupnya tanpa takut bulian, tanpa takut asap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa takut halangan apapun. Mudah-mudahan berteguh dalam iman. Selamat malam. Pak, terima kasih Pak Heri, sedikit lagi saya tambahkan. Iya. Tuhan yang baik itu tidak pernah mengazab orang. Tuhan yang baik itu tidak pernah marah-marah kepada orang, tidak pernah apalagi mau membunuh manusia, tidak pernah. Tuhan Yesus waktu di dalam dunia, manusia yang hidup di dalam kejahatan, mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Apa kata Tuhan Yesus? Ampunilah mereka. Tuhan yang benar itu selalu mengeluarkan kasih dari dalam hidupnya supaya apa? Supaya manusia itu bisa terselamatkan. Tapi kalau Tuhan yang sedikit-sedikit suka marah, suka aneh-aneh, nah itulah yang perlu dipahami bahwa itu bukan karakter Tuhan. Apalagi kalau Tuhan yang suka ingin menumpahkan darah orang, itu bukan Tuhan. Cuma dijadikan Tuhan oleh manusia. Nah ini yang berbahaya. Gitu Pak Heri. Oh iya, terima kasih sekali atas penjelasannya. Terima kasih Pak Yusuf, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak. Oke, kita ke